Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita IHT hari keempat ya. Rencananya akan dijelaskan tentang modul ajar. Nah, nanti sebelum kita mulai pembelajarannya, saya minta untuk Ibu Elia untuk memimpin doa. Supaya kalau kita berdoa kan insya Allah materi cepat nyambung. Insya Allah kita bisa gitu loh. Ya Pak Iya? Oke, Bu Elia silakan. Ya, baiklah ibu-ibu, untuk hari ini sebelum memulai IHT hari keempat, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk narasumber silakan Ibu Sumiati SPD untuk memulai IHT hari ini. Oke, kita mulai. Sebelum di sini saya memaparkan tentang modul ajar. Modul ajar itu sebenarnya pengganti RPP. Jadi kalau pada saat kita menggunakan kurikulum K13 itu istilahnya adalah RPP, modul ajar itu. Ya. Oke, ini modul ajar. Modul ajar ini saya jelasin simpelnya aja. Saya ulangi sekali lagi, modul ajar ini sebenarnya sama aja dengan RPP ya. Nih, modul ajar itu pengertiannya adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Itu modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi tetap sasaran kita adalah siswa ya, yang memiliki jiwa Pancasila, intinya itu begitu. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dicapai dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di sini guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Nah, sekarang kita masuk ke komponen modul ajar. Di sini guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Untuk modelnya pun disesuaikan, kita cari yang menurut kita paling gampang gitu loh untuk kita buat, dengan catatan ada hal-hal yang tidak boleh dihilangkan gitu loh. Tapi semua file yang saya kirim tadi semua ada semua itu, walaupun modelnya dia berbeda-beda ya. Nah, di sini untuk komponen modul ajar ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Kalau komponen modul ajar yang pertama untuk informasi umum, itu berisikan identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan mode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, untuk kompetensi intinya, itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik ini sebangsa pertanyaan rangsangan ke siswa ya. Kemudian ada persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Terakhir, isi dari modul ajar itu ada lampiran. Nah, lampiran ini sebenarnya fleksibel aja. Kadang-kadang kita untuk materi kita taruh di lampiran juga nggak apa-apa ya Ibu-Ibu ya. Ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini ada bahan bacaan, ini kan pasti modulnya itu isi dari modul. Ada glosarium ya, atau kata-kata istilah-istilah gitu maksudnya, dan ada daftar pustaka. Ini isi dari komponen modul ajar ya. Untuk penjelasannya ini Ibu-Ibu bisa baca sendiri deh, karena kalau dibacain juga pusing aja dengernya kan. Nah, untuk identitas modul yang pasti ada nama penyusunnya siapa, kemudian masuk kategori jenjang sekolah yang mana, kelas berapa, dan ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini yang kemarin Ibu buat ketika menyusun ATP, ada waktunya kan di situ. Jadi kelihatan alokasi waktunya. Nah, ini kalau kompetensi awal, pengertiannya bisa lihat di sini ya, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi kalau misalnya materi awal biasanya belum ada sih ya untuk kompetensi awal yang harus dikuasai siswa. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang sudah dibahas juga dengan Bu Ernita yang pastinya ya. Saya lewati aja. Kemudian
Sarana dan prasarana ini seperti biasa. Nah, target peserta didik itu sebenarnya ada yang reguler, ini dibeda-bedakan ya. Kalau yang reguler ini yang biasa aja ya. Tidak ada kesulitan dalam mencerna pemahaman materi ajar. Kemudian ada juga peserta didik yang dengan kesulitan belajar, dia memiliki kesulitan belajar yang lebih tinggi gitu maksudnya, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio aja, dia lebih senang mendengarkan gitu maksudnya. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, ini biasanya ada di siswa yang berkebutuhan khusus ya, kadang-kadang di situ. Itu harus agak ada beda memang dengan cara ajar yang akan kita berikan kepada siswa yang reguler gitu loh. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, ini yang super cepat nangkap gitu loh maksudnya. Jadi kalau zaman dulu tuh ibaratnya ada sekolah yang dia loncat aturan dia kelas 2 dulu langsung kelas 3 namanya akselerasi ya. Bisa masuk ke situ untuk yang memiliki pencapaian tinggi. Model pembelajaran di sini memang keterangannya model pembelajaran atau kerangka pembelajaran memberikan gambaran, dia bisa berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh, bisa daring maupun luring atau gabungan keduanya. Ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam kategori moda yang kata-kata seperti ini. Atau cara pencapaiannya. Kalau modelnya seperti K13 kemarin aja, kita bisa menggunakan istilah kayak discovery learning, terus ada project based learning, dan sebagainya, inquiry, itu model pembelajaran. Kalau ini kita masuk kategorikan moda saja nanti. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti bisa diambil dari ATP yang dibuat gitu loh. Nah, ini ada pemahaman bermakna, bisa dipahami nanti ya. Kita langsung ke contoh aja, sepertinya ini ada pertanyaan pematik atau pemicu siswa supaya dia lebih semangat lagi untuk menggali informasi apa yang akan dibahas sama kita di pembelajaran kita. Terus kegiatan pembelajaran ini yang biasa ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan sebagainya. Ada asesmen atau penilaian. Terus dari hasil penilaian tadi kan kita bisa lihat tuh kira-kira peserta didik perlu remedial atau enggak gitu loh. Apakah masih perlu dilakukan pengayaan dan sebagainya. Nah, untuk lampirannya ada LK, ada bahan bacaan, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Ini isi dari modul ajar yang sebenarnya nanti bentuknya itu kita bisa sederhana, yang penting ibu-ibu bisa paham gitu loh untuk bentuknya. Nah, untuk bentuknya tadi saya sudah share, belum sempat dibuka kan? Belum sempat dibuka yang saya share di WA. Belum ya? Tapi saya sudah share, nanti bisa dibuka nanti aja. Di situ ada contoh punya AP, ada itu contoh AP Bu. Kemudian ada contoh punya bawahnya ya. Ya pokoknya ada tuh manajemen perkantoran, saya sudah share. Ada contoh punya PM juga ada. Kalau yang punya AK nggak ada, jadi yang AK contoh dari Bu Sumi aja, yang Bu Sumi buat kalau yang AK. Tapi isinya sama aja semua, gitu. Ya. Sampai di sini gimana? Ataukah saya langsung menjelaskan model-modul ajar? Lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut Bu. Oke. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak modul ajarnya? Belum. Belum ya? Berarti tekniknya Belum. salah. Bentar, berarti saya salah ambil. Maklum ini gaptep ini, emak-emak. Sama Salah. Nah, kalau sekarang kelihatan ya? Kadang-kadang Ya, suka bagus. grogi. Nah, ini contoh modul Ya, ajar. Ini salah satu bentuknya ya, saya ulangi sekali lagi, bentuknya fleksibel, bisa dilihat karena ketika saya kemarin melakukan kegiatan diklat juga sama aja, modelnya berbeda-beda, tapi tidak bisa disalahkan ya. Semua model sama, yang penting isinya ada semua gitu yang dibutuhkan ya. Nah, ini sekedar contoh aja. Saya di sini bikin modul 7 karena kemarin elemennya elemen ke-7 ya, saya bikin jadi modul 7 ya. Untuk mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, tahun pelajarannya 2021-2022. Nah, identitas umumnya di sini satuan pendidikannya SMK 4 Bandar Lampung, kelas 10 semester 1. Alokasinya saya butuh 2 kali pertemuan ya, jadi 12, karena 1 kali pertemuan 6 jam, berarti 12 kali 45 menit. Guru bidang studinya adalah saya sendiri.
Yang pertama judul elemen. Judul elemen ini diambil dari elemen. Kalau ini paham ya? Kayak kemarin nih. Prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi ini yang ketujuh. Ini yang judul elemen. Paham ya ini? Untuk judul elemen saya ambil dari situ. Untuk deskripsi, ini saya ambil dari deskripsinya. Namanya prinsip dan konsep. Deskripsinya meliputi pengertian akuntansi, tujuan, dan sebagainya. Ini kita tinggal pindahkan saja. Meliputi pengertian akuntansi dan tujuan pencatatan dan sebagainya. Hanya dipindahkan. Bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Ya. Paham ya? Kalau kelas sama kelas biasa, kalau kasih waktu ini 12 kali 45 menit, 540 menit ya. Jumlah pertemuan ada 12, ada 2 kali. Fase capaiannya E. Nah, profil pelajar Pancasila ada mandiri ya, Mandiri, ada benar kritis dan bergotong royong. Hanya ini kan punya saya. dan bertakwa. Ya enggak, ada mandiri, ada benar kritis dan bergotong royong kalau punya saya. Maka ketika membuat modulnya itu sama. Ada mandiri, benar kritis dan bergotong royong. Kenapa beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berhak mulia saya masukkan juga? Karena memang kita kan di sini kita berusaha untuk ketika kita mengajar itu religius di sini ada kan? Ya enggak? Ya. Makanya di sini tetap saya masukkan. Jiwa religius anak-anak tuh ada di sini. Maka tetap saya masukkan. Tapi kalau yang mandiri, benar kritis dan bergotong royong memang ada di ATP, ada di tujuan pembelajaran saya. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Bisa. Bu Sumi tanya sih sebentar. Ya, silakan. Ini yang profil pelajar Pancasila, kalau kita bikin modul itu kan dia ada 6 ya, ada yang mandiri, benar kritis, bertakwa dan sebagainya itu, Ya. praktik diskusi. Itu setiap kita bikin modul ajar itu kita tampilkan semua atau sesuai dengan materi. Sesuai Kecuali dengan kalau materi, yang Bu. Kita Kecuali sesuaikan dengan kalau materi yang- aja. Kalau yang beriman dan bertakwa kan pasti karena kita religi kan, kita Iya. berdoa dan sebagainya. Mm-mm. Tapi kalau yang itu sesuai dengan materi ya. Sesuai Jadi dengan nggak materi. semua- Kalau di materinya nggak ada, nggak usah. Kalau misalnya di Oh. materi ini Ibu nggak ada diskusi, ya Ibu nggak perlu masukin bergotong royong. Kan nggak ada diskusi. Tapi kalau misalnya di sini materinya Ibu ada pemaparan materi secara mandiri, tapi anak di situ suruh bernalar juga, nggak apa-apa dimasukkan benalar kritis. Jadi kalau nggak ada diskusi, profil pelajar Pancasilanya nggak perlu ada kata-kata bergotong royong karena nggak ada diskusi. Gitu loh. Oh, iya, iya, Kita iya, sesuaikan oke. dengan materi kita. Sesuai dengan materi ya. Mm-mm. Ya, ya, sip. Makasih Bu. Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, untuk model pembelajaran, ya ini ada problem based learning segala macam, tapi untuk materi ini saya hanya discovery learning karena hanya bentuknya pemahaman, dan ada cooperative learning karena di sini saya ada diskusi. Jadi ada bekerja samanya juga di sini peserta didiknya gitu. Untuk model pembelajaran daring dan kombinasi, karena saya berharap nanti pada saat pengajaran ini kita udah tatap muka ya. Jadi saya berharap walaupun baru separuh-separuh misalnya, makanya ada daring dan kombinasi. Untuk metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi yang pastinya. Untuk penilaiannya bisa diisi dengan asesmen non kognitif dan kognitif. Kemudian sumber pembelajarannya bisa dari buku paket, modul, internet, dan lainnya. Bahan pembelajaran dan alat penelitian praktik ini kalau kita misalnya menggunakan alat-alat kayak misalnya di akuntansi itu ada lembar-lembar kerja, kita masukin sini lembar kerja nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya dikosongin aja. Jangan dipaksa harus ada gitu loh. Yang ini. Kemudian untuk media pembelajaran ini diambil dari untuk media pembelajaran ini yang pasti kita menggunakan LCD, terus penjelasannya pasti menggunakan PPT atau boleh juga lewat di pembelajaran dan internet. Sampai di sini paham nggak? Sampai dengan media pembelajaran. Paham, Ya. Bu. Paham ya? Ya. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini sebenarnya bisa diambil dari LK ATP. LK ATP yang sudah kita buat. Kita tinggal pindahin aja. Kelihatan alur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan Ya. pengertian akuntansi. Nah, ini kita tinggal pindahin aja. Ini ATP yang sudah kita buat tadi kita pindahkan saja. Nah, ketika pemindahan untuk jadi tujuan pembelajaran, boleh semua sampai dengan mandiri. Tapi kalaupun mandiri nggak mau kita masukin nggak apa-apa karena mandiri sudah kita masukkan di kelompok profil pelajar Pancasila sendiri. Jadi yang mandiri ini boleh masuk, boleh enggak. Ini fleksibel, Bu, ya.
Kalau di sini nggak saya masukin ya, tapi kalau ibu-ibu mau masukin di sini ditambah dengan mandiri dalam kurung nggak apa-apa, tetap dengan warna berbeda nggak apa-apa. Bisa dipahami nggak? Hanya memindahkan saja ini. Jadi peserta didik dapat menjelaskan pengertian akuntansi dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, peserta didik dengan kata-kata sendiri dapat menjelaskan tujuan pencatatan akuntansi. Peserta didik dengan kata-kata sendiri dapat menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Tambahin lagi secara mandiri nggak apa-apa. Tapi kenapa di sini nggak saya masukin? Karena sudah saya taruh di sini di kelompok profil pelajar Pancasila. Udah ada mandiri di sini. Nah, udah ada input di sini. Makanya nggak saya masukin. Cuma dimasukin nggak apa-apa, nggak salah. Copy paste semua juga nggak apa-apa. Ini kesepakatan aja, terserah maunya gimana. Berikutnya, di modulnya, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasikan konsep akuntansi dasar dengan benar kritis dan bergotong royong. Cuma mindahin aja. Ini isi dari tujuan pembelajaran. Jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan pembelajaran ini kita copy paste dari alur tujuan pembelajaran. Bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Bu Sumi tanya sebentar. Ya, silakan. Kita ambil dari tujuan pembelajaran tadi, kita ambil kan dari ATP yang sudah melingkupi yang tadi itu yang ada aksi pakai aksi yang tadi itu ya. Kalau kita mau menggunakan gitu ya, aksi, kalau yang mau sederhana juga nggak apa-apa Bu. Kalau memang belum ada ketetapan wajib pakai aksi itu, mau yang sederhana nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau yang sudah ada aksinya. Itu lebih bagus lagi gitu loh. Oh gitu, oke. Lebih bagus yang sudah ada aksi, tapi kalaupun belum ada, nggak apa-apa. Misalnya masih masa materi masih tentang pengertian, ya belum ada aksi juga nggak apa-apa gitu ya? Nggak ada masalah. Oke, sip. Sip, paham ya? Ya, paham Bu. Paham ya? Ada lagi yang lain? Mbak Sumi, Mbak mau nanya sih Mbak. Ya silakan. Untuk model pembelajaran Mbak, kalau di kurikulum PK ini ada pengkhususan nggak, atau discovery, atau PBL, atau PJBL, atau tergantung materi ya Mbak ya? Tergantung materi Bu, tetap tergantung materi aja, malah jadi nggak ada. Jadi kita boleh ada kebebasan memilih ya. Kebebasan pembelajaran ya. Kebebasan memilih dan disesuaikan dengan kemampuan siswa, ingat. Iya. Ya, kita kan nggak mungkin ketika kita ngajar anak-anak LSB yang mereka bisu, nggak mungkin kita pakai metode cooperative learning kan, atau diskusi kan nggak mungkin kan mereka gitu loh. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi mereka juga gitu loh. Oke, ya, siap. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Sebenarnya isinya sama aja sih dengan yang RPP biasanya kita, itu sama persis kok, nggak ada perubahan. Ini bisa dilanjut sampai dengan tujuan, nyambung semua ya? Ya, nyambung. Oke, saya lanjut ya. Kalau saya mungkin ngejelasinnya hari ini cuma sampai dengan kegiatannya aja, yang berikutnya nanti bisa besoknya lagi, biar Bapak Ibu juga nggak kebanyakan, kepalanya pusing nanti kan. Nah, di sini kan saya tadi untuk 2 kali pertemuan kan, ya nggak? Untuk 2 kali pertemuan masing-masing 12 kali 45 menit. Dan kemarin ketika saya buat ATP, saya sudah buat pembagian jamnya. Saya ngajar tadi 1 kali pertemuan itu untuk 6 jam. Berarti 1 ditambah 2, 3, ditambah 1, 4, ditambah 2, 6. Berarti sampai dengan materi pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi untuk pertemuan pertama, saya akan memaparkan materi tentang pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Hanya 4 ini aja. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya, berarti tentang konsep akuntansi dasar dan konsep perbankan dasar. Ini pertemuan keduanya. Jadi cara penyusunan modul ajarnya, ini saya kasih contoh yang menurut saya paling simpel, yang paling gampang dicerna. Ya, pertemuan pertama ini dilakukan secara daring atau luring dengan waktu 270 menit. Ini berasal dari 6 kali 45 menit. Kegiatan awal ini saya anggap 30 menit ya. Jadi yang pertama, peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian yang kedua, peserta didik disapa dan guru melakukan pemeriksaan kehadiran siswa. Yang ketiga, peserta didik dan guru berdiskusi melalui pertanyaan pematik. Nah, tadi kan saya mau jelasin tentang masalah akuntansi kan. Jadi pertanyaan pematik saya supaya nanti peserta didik semangat, saya akan bertanya,
perlu nggak kira-kira pencatatan keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kan di situ peserta didik berpikir. Nanti mereka juga akan berpikir, gimana caranya sih nyatet keuangan dan seterusnya. Jadi mereka semangat buat belajar seperti itu. Untuk kegiatan awal bisa dipahami Ibu-ibu? Didik dan guru. Mbak Sumi, Bisa. ini yang pemantik ini kayak stimulus gitu ya, Iya, Mbak, ya? stimulus. Ya. Rangsang ya, Rangsang sama aja supaya ya. siswa Tapi semangat. dalam bentuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Pertanyaan itu harus kita tulis ya di kegiatan awal ini ya. Iya. Pertanyaannya jumlahnya 1 atau Boleh 2 1, atau boleh 2, aja. terserah tergantung kebutuhan. Kalau mau bisa oke. kalau misalnya mau 2 ya silakan aja. Tergantung kira-kira mau berapa gitu loh. 1 pun nggak apa-apa. 1 Nggak aja ada semuanya. ketik-ketik ada aja. Jadi tujuan pertanyaan ini kan supaya siswa tambah semangat gitu loh. Supaya siswa tambah semangat untuk memulai pembelajaran. Kayaknya kalau kata saran saya mau 2 aja kali ya, biar jadi benar-benar kan kalau 1 kayaknya gimana. Kalau Iya, 2 nggak kan apa-apa 2 boleh. mereka lagi lebih berpikir gitu. Bisa, nggak apa-apa. Tapi ingat di sini kita juga waktu 30 menit ya, jadi kita sesuaikan aja. Karena walaupun dia satu pertanyaan tuh kadang-kadang peserta didik juga jawabannya bervariasi mereka. Itu seperti itu. Iya. Oke. Nggak ada masalah. Pokoknya untuk jumlah terserah aja, yang penting ada untuk pertanyaan pematik. Karena ketika saya dikasih kemarin memang nggak ada paksaan harus berapa gitu, nggak ada, yang penting ada aja. Tapi nanti kalau di aturan sekolah kita harus minimal 2, ya harus bikin 2 berarti ya Ibu-ibu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada nanti. Oke, karena sekolah kita ISO. Dipahami ya? Bu, paham. Nah, berikutnya untuk kegiatan inti ini saya kasih yang sederhana aja. Kegiatan inti ini saya waktunya 2 kali 2, waktunya adalah 220 menit saya ambil. Yang pertama kegiatan inti saya di pertemuan 1, peserta didik mendapatkan pemaparan secara umum tentang definisi akuntansi. Ini pasti dari saya ya kan, sebagai guru. Kemudian dengan metode tanya jawab, guru memberikan pertanyaan tentang pengertian akuntansi. Ini yang pertama ini cuma memaparkan secara umumnya aja. Tapi tetap nanti guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang pengertian akuntansi itu apa, tujuan utama akuntansi, peran akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, dan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga, peserta didik ini diberikan kesempatan untuk melakukan studi pustaka. Dia bisa browsing, dia juga bisa ke perpustakaan guna mengeksplor materi yang dibahas hari ini. Jadi materi-materi ini diberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari jawabannya. Usahakan mereka bukan nyontek ya, tapi mereka mencari lewat internet silahkan, lewat perpustakaan juga boleh. Gitu loh. Terus yang keempat, peserta didik diminta melaporkan hasil studinya dan kemudian bersama-sama dengan dibimbing oleh guru mendiskusikan hasil laporannya di depan kelas. Jadi modelnya kayak kita ya, walaupun kita juga gitu kan modelnya, mengerjakan masing-masing kita diskusikan jawaban kita. Bener nggak, ada pendapat tambahan nggak, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai nanti di sini peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan. Jadi tetap dikasih soal latihan oleh gurunya yang nanti dinilai gitu. Nah, untuk kegiatan penutupnya, ini saya 15 menit. Jadi nanti kalau dijumlahin antara 30 ditambah 225 ditambah 15, ini harus pas 270 menit. Jadi disesuaikan aja. Kegiatan penutupnya, peserta didik dapat menanyakan hal yang tidak dipahami kepada guru. Kemudian peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi selama mengerjakan. Jadi ngasih tahu tuh kendalanya apa aja. Misalnya, Bu, internetnya ini apa sih namanya bermasalah, Bu, bukunya kurang. Nanti kan guru akan kasih solusi di situ. Kalau misalnya bukunya kurang, guru mungkin bisa minta tambahan buku ke sekolah kan, seperti itu. Kemudian peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Nah, di sini jangan lupa kita sebagai guru harus sering memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa kita semangat buat belajarnya. Nah, untuk referensi ini sumber buku kita deh, sumber kita untuk mengajar kita menggunakan buku apa saja. Ya, dan di sini juga ada buku penunjang lainnya seperti internet ya, ada juga. Nah, ada refleksi. Nah, refleksi ini kita menilai kegiatan hari ini bagaimana gitu. Yang pertama nih refleksinya. Refleksi ini bisa umum, bisa ini aja kok isinya, nggak usah diubah-ubah aja, nggak apa-apa kok. Karena yang saya tampilkan di sini sudah umum. Jadi refleksinya, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Ini kan umum, bersifat umum. Lagi Zoom kok. Kemudian, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Zoom. Apa saja kesulitan siswa yang dapat Lagi pelatihan kok. diidentifikasi
pada kegiatan pembelajaran. Keempat, apakah siswa memiliki kesulitan ketika kegiatan dapat teratasi dengan baik? Yang kelima, apa level pencapaian rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran ini? Yang keenam, apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang terakhir, apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi? Jadi refleksi ini sebangsa kita koreksi diri sendiri deh, gitu loh. Kira-kira kegiatan kita hari ini gimana, gitu. Ini udah umum, jadi bisa tetap dipakai. Kalau emang ibu-ibu ngerasa ini udah cocok, mau di copy paste nggak ada masalah. Mau ada tambahan lagi nggak apa-apa, namanya kita refleksi diri sendiri, gitu loh. Bisa dipahami ibu-ibu? Nanya Bu Sumi, Ya, refleksi silakan. ini harus refleksi ini kita uraikan juga di sini ya Bu ya. Iya dong, Maksudnya kita gitu ya Bu ya. Iya. Ini sebenarnya refleksi ini kita bertanya pada diri sendiri loh, Bu. Ya, kita Iya. yang jawab sendiri gitu loh. Jadi kita yang nanya kita aja misalnya ada kenapa Iya, ada kita beberapa- nanya, kita jawab ada- sendiri gitu loh. ada misalnya kan siswa kan beda-beda ya Bu, ada yang dikasih tugas langsung mengerjakan, Iya, ada yang dia santai-santai. Nah, itu kita ungkapkan di dalam refleksi ini ya Bu. Iya, heeh. Siapa tuh kita punya strategi lagi kan? Nanti strateginya bisa kita Iya, jadi laksanakan untuk periode depannya kita berikutnya. Ambil mainannya Gitu sendiri, maksudnya. mainan sendiri. Oh, gitu. Gak apa-apa kalau mau mainan sendiri teras, kalau ada yang main ke rumah kamu. Ya, terima kasih. Bisa dipahami ya? Nah, Ya, untuk bisa, lembar kegiatannya, saya kasih ada lembar kerja peserta didik dan soal pelatihan pertemuan 1. Ini seperti ini. Itu untuk pertemuan 1. Ini saya lanjut ke pertemuan 2 atau gimana ibu-ibu? Apa nanti lagi? Lanjut aja Bu, ya. mau bertanya sih, Bu. Ya, silakan kalau mau bertanya. Bu, kalau untuk bentuknya sendiri, itu kan saya lihat seperti itu bentuknya. Apakah ada kayak kemarin yang kita bentuknya kayak tabel biasa, apa tidak ada kolom-kolom seperti ini atau gimana? Emang bentuknya bakunya seperti ini atau gimana gitu? Bentuknya fleksibel, ada macam-macam. Bisa Ini ke bawah ya, Mbak ya? Bentuknya tuh fleksibel macam-macam, boleh pakai yang ini, boleh juga yang dipakai yang di apa sih namanya, yang di Kemarin Kita itu. kemarin itu, Bu. Ya, kan Bentuknya ke bawah fleksibel. kemarin. Mau pakai model RPP kita kayak kemarin juga nggak apa-apa tuh, kegiatan intinya dibagi-bagi lagi tuh kan ada kan? Iya. Yang punya kita itu nggak apa-apa, kalau yang pakai punya kita nggak apa-apa. Kegiatan intinya mau seperti itu nggak apa-apa. Kalau kegiatan inti di sini kan sharing jadi satu tuh, ya. Ketika nanti ibu mau bikin kegiatan intinya seperti punya kita dulu pas dasar ke-13 nggak apa-apa juga, fleksibel aja bentuknya. Yang penting isinya mencakup seperti yang saya uraikan di sini. Iya, iya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah kalau yang lama kita nggak ada refleksi ya, ditambahin lagi ada refleksi Ya. harus. Gitu. Ya. Refleksi ini baru kan? Ini kita tambahin kalau refleksi. Soal pertemuan 1. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Berikutnya saya tadi Kirim kan 2 ya, kali Bu, pertemuan. nanti. Ya, gimana? Ya, halo. Ibu Bu, nanti kalau- dikirim contoh. Ya, ntar saya kirim. Nanti dikirim. Ada LK-nya Bu Sumi ya? Nanti saya kirim tinggal di copy aja, disesuaikan aja. Ya. Tinggal di delete, disesuaikan aja gitu aja. Tadi saya sudah mengirim beberapa apa sih namanya contoh modul. Tinggal pilih mau yang mana nanti yang mau dipakai. Tinggal di delete aja, di set as ya, diganti aja gitu aja caranya. LK-nya bikinnya begitu aja. Karena ketika saya diklat juga begitu aja kok modelnya. Ya ibu-ibu ya. Nanti saya kasih juga LK yang memang modelnya sama kayak punya, kalau di sekolah kita kayak punya yang digunakan orang bahasa Inggris, orang maksudnya kelompok umum ya, nanti saya share juga. Jadi terserah kalau mau pakai yang seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Bisa dilanjut? Ya. Nah, bisa ya. Ini saya ulangi sekali lagi, ini hanya sekedar contoh dan punya saya ini nggak baku. Karena apa? Saya memang bikinnya terburu-buru, bukan hanya contoh aja, yang penting paham cara pengerjaannya ya. Nanti yang membuat ya ibu-ibu yang mengajar yang lebih paham tentang materi yang pastinya. Ini untuk pertemuan kedua, waktu sama aja 270 menit. Nah, kegiatan awalnya sama kayak tadi. Hanya copy paste yang kegiatan awal di atas ini tadi. Kita hanya copy paste aja isinya. Sama persis, hanya beda di pertanyaan pematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, kalau nggak salah, konsep dasar akuntansi sama konsep dasar perbankan, materi yang saya jelaskan. Sorry, ini materi yang mau dijelasin, LKTP nih. Konsep dasar akuntansi sama konsep perbankan dasar.
Dua materi ini yang mau saya jelasin. Ya, makanya saya di sini bertanya tentang anak-anak, tahu nggak kalian tuh konsep itu apa gitu loh. Nanti mereka kan jawabannya macam-macam itu. Ih, konsep itu apa ya? Konsep pasti mereka mencari-cari itu juga itu. Semangat mereka. Jadi nanti mereka akan mencari konsep itu apa gitu loh pokoknya. Mau ada pematik lainnya nggak apa-apa. Dan seterusnya. Berikutnya kegiatan intinya waktunya 225 menit. Peserta didik mendapatkan pemaparan secara umum tentang konsep dasar akuntansi dan konsep dasar perbankan. Jadi pertama saya memaparkan dulu nih guru, memaparkan tentang konsep dasar akuntansi dan konsep dasar perbankan itu gimana. Kemudian peserta didik diberi pertanyaan untuk berdiskusi tentang. Nah di sini saya melakukan melalui proses diskusi, ya. Saya memberikan empat pertanyaan di sini, ya, bagaimana konsep dasar akuntansi, kemudian bagaimana konsep dasar perbankan, apa perbedaan konsep dasar akuntansi dan konsep dasar perbankan. Kemudian saya memerintahkan peserta didik untuk memberi contoh penerapan konsep dasar akuntansi dan konsep dasar perbankan. Ini, karena di sini ada 4 pertanyaan, sebaiknya ya dibagi 4 satu kelas itu gitu loh. Kemudian yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama kelompoknya dan melakukan studi pustaka, bisa browsing, bisa ke perpustakaan guna mengeksplor pembahasan materi ini. Yang keempat, peserta didik diminta memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut dengan ditetapkan bersama fasilitator, guru sebagai fasilitatornya ya. Dan yang kelima, peserta didik diminta untuk mencatat kesimpulan yang didapat tentang materi pembahasan konsep dasar akuntansi dan konsep dasar perbankan serta perbedaannya. Ini. Kegiatan penutupnya sama aja kayak tadi, hanya copy paste aja. Ya, di sini peserta didik dapat menanyakan hal yang tidak dipahami kepada guru, terus peserta didik juga bisa mengkomunikasikan kira-kira kendala apa yang dihadapi selama mengerjakan tugas. Misalnya, Bu, si A nggak mau ikut diskusi, itu disebutin nggak apa-apa. Jadi di sini kalau ketika dia menyebutkan ada yang nggak mau ikut diskusi, kan guru bisa menasehatinya, gitu loh maksudnya. Terus peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Referensi sama kayak tadi, refleksi ini sama. Hanya copy paste aja, dipindahin. Atau kalau mau ditambah juga boleh. Nah, ini lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa. Ini isinya. Isi dari modul ajar. Berikutnya ada lampiran. Lampirannya ada ringkasan materi. Ringkasan materi ini saya ambil dari modul ajar. Ibu-ibu udah pada punya buku produktifnya kan? Udah di-share belum sama kajurnya? Bisa jadiin sumber. Kalau AP udah dari belum? grup AP sudah Bu, di-share? kami kebetulan AP punya grup seprovinsi Bu, jadi udah di-share. Udah di-share, oke. Kalau akuntansi udah ya, kalau akuntansi bilang belum, awas loh. Untuk lancem langsung. Untuk PM udah ya, PM ya. Sama Bu, siapa Bu? Amel udah di-share ya? Udah, Mbak. Dasar-dasar pemasaran? Modul ya. Modulnya? Kalau belum Udah, terselesai. Mbak. Udah ya? Udah. Udah Iya, ada. iya. Nah, itu kan bisa jadiin panduan juga itu. Nah, ini materi-materinya. Ya, berikutnya di sini ada lembar kerja siswanya. Nah, ini soal latihan 1 nih, soal latihan pertemuan 1. Ya. Ini saya kasih soal yang pertama, soal pilihan ganda. Ini pertemuan pertama yang tadi ketika masih pengertian segala macam ya. Nah, soal latihan pertemuan 2 ini setelah mereka diskusi tetap dikasih soal sama gurunya. Nah, ini aktivitas aktivitas praktiknya, ada instruksinya apa. Kalau yang pertama kan mereka mengerjakan mandiri tuh. Untuk yang pertama tadi, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama secara mandiri. Makanya di sini saya suruh mengerjakan secara mandiri. Saya suruh cari pengertian dan jawabannya apa, sumbernya dari mana, tampilin gitu. Nah, yang pertemuan kedua kan baru secara praktek ya. Nah, ini bentuk penilaiannya. Nanti bisa Ibu lihat ya. Nanti saya kirim linknya, saya kirim modul saya ini, bisa dibaca, bisa dipahami. Mending baca sendiri kan daripada dibaca di depan gini, apa gimana Ibu-ibu? Baca sendiri aja ya. Menteri Ibu gimana? Ini rubrik penilaiannya dari praktek 1 tadi. Jadi walaupun dia dilakukan secara mandiri, tetap ada rubrik penilaian. Karena walaupun dilakukan secara mandiri, anak-anak tetap disuruh mempresentasikan hasil jawabannya di sini kan. Ini sudah ada rubrik penilaiannya, bisa dilihat ya nanti.
Nah, lembar aktivitas praktik kedua ini dilakukan secara diskusi Siapa tadi tahu kan. timbul pertanyaan. Jadi sini ada diskusinya nanti di sini. Jadi kita sesuaikan kalau memang kita menggunakan anak-anak mengerjakan mandiri ya aktivitas kita mandiri, tapi ketika memang kita menyuruh mereka diskusi, ya aktivitasnya harus diskusi. Seperti itu. Belum paham loh Bu Sumi. Belum paham yang ininya ya? Iya, Nah, yang itu ini nih. Kalau enggak gini Nol aja, ini emas. mungkin daripada palanya penuh, saya jelasin mungkin hari Senin aja ya, karena kita modul masih banyak waktunya kok. Tapi kalau sampai, Ya. karena kalau dijelasin sekarang takut tambah pusing juga. Mungkin Ya yang udah paham Ya, Bu, sampai dengan benar. pengerjaan kegiatan 1, kegiatan 2. Kalau memang dia ada 3 kali kegiatan, paham sampai dengan kegiatan 3. Mungkin gitu ya? Apa gimana? iya. Biar runut Sampai gitu loh, refleks, daripada nanti pusing palanya. Nanti saya jelasin yang Gimana diulang? gimana? Lampirannya Bu. ini loh Bu yang agak ini. Nah iya, lampirannya itu Bu. Kalau yang pertemuan-pertemuan gini udah Paham ya? lah Oke, dikit-dikit. lampiran. Iya. Mau dijelasin sekarang berarti lampiran lampiran. itu. Oke, gimana lampiran? Oke, ini kan materi. Kalau materi oke ngerti. Oke, paham, Ke bawah ya. lagi. Ya, materi. Oke. Berarti dituntasin ya modul ya. Yang penilaian tadi itu loh saya nggak Oke. terlalu paham Bu. Yang ada rentangan 7 sampai 10. Nah, itu. Oke. 0 sampai 7 0 sampai 6 sampai 7 itu Ya. apa artinya? Siapa? Oke, oh ada artinya ya nih. Nah, Ini saya ulangi ya. nah, Di dari sini sini nih, dari sini Bu. Ya. Boleh dari sini. ada lembar aktivitas praktik 1. Di sini tugas saya kerjakan secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas internet dan sumber pustaka lainnya. Carilah jawaban yang kamu anggap paling tepat. Jangan lupa cantumkan sumber informasi. Ini contoh model tugas yang akan saya berikan kepada peserta didik ya. Ada nama siswa dan kelas yang pasti nanti mereka mengerjakan. Jadi pertanyaannya mandiri disesuaikan. Apakah ini dimaksud dengan akuntansi? Tujuannya apa? Ya. Pihak yang berkepentingan, yang membutuhkan, prinsip dasar, terus jelaskan bagaimana konsep dasar akuntansi, bagaimana konsep perbankan. Ini mereka harus mencari jawabannya, terus sumbernya dari mana ditulis. Nanti hasil jawabannya kan dikumpul tuh sama mereka, ya enggak? Dan mereka ada mempresentasikan juga, sebaiknya mereka ada mempresentasikan, karena kan dari ATP yang kita harapkan atau tujuan pembelajaran yang kita harapkan, daripada saya ke atas panjang, saya ke ATP aja nggak apa-apa ya, karena kan isi ATP sama dengan modul kan. Karena kalau ketujuan tadi agak panjang ke atasnya. Ini kan ada kata-kata dengan kata-kata sendiri kan, ya enggak? Ya. Ini ada kata-kata dengan kata-kata sendiri nih. Ya, ada dengan kata-kata sendiri. Itu kan peserta didik bisa menjelaskan kan. Ini yang kita nilai gitu loh Ibu-ibu. Nih. Aspek. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Jadi yang pertama yang mau kita nilai proses presentasinya, presentasi hasil. Yang pertama peserta didik tidak mampu mempresentasikan satu observasi. Dia nggak mampu mempresentasikan atau malah nggak cari jawabannya. Itu kita kasih nilai 0 sampai 6 gitu loh maksudnya. Nilainya 0 sampai 6 gitu loh. Kemudian nanti peserta didik mampu mempresentasikan hasilnya. Nah, ini nilainya bisa 6 sampai 7 gitu kan. Dianggap kok cukup kompeten kalau 6 sampai 7. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil observasi dengan sikap yang baik dan tapi tidak mampu berdiskusi. Ini dapat nilainya 8 sampai 9. Tapi kalau misalnya peserta didik mampu mempresentasikan hasil dengan sikap baik dan mampu berdiskusi, itu kita kasih nilai 10. Seperti itu, Ibu. Ini untuk presentasi hasil pekerjaan mereka ya. Jadi ada yang proses ya. Ini masih dalam proses yang atas ya Bu Sumi. Iya, betul banget. Baru nilai yang hasil. Ini hasil. Nah, ini hasil siswanya. pencariannya. Hasil pencariannya yang pertama peserta didik tidak mampu mendapatkan jawaban. Berarti jawabannya kan kosong tuh. Kita kasih nilai 0 sampai 6 berarti kan? Kita kasih nilai seperti itu maksudnya oleh Ibu-ibu. Kemudian peserta didik mampu mendapatkan jawaban tapi masih kurang tepat. Jadi udah jawab tapi jawabannya nggak tepat. Itu kita kasih nilai 6 sampai 7. Kita kasih nilai 7 misalnya atau 6,5 gitu loh maksudnya. Kemudian nanti peserta didik mampu mendapatkan jawaban dengan tepat. Jadi hasil pekerjaan mereka ya Bu, kita kasih nilai 8 kalau nggak 9 gitu loh. Tapi itu jawabannya dia datar-datar aja gitu loh. Misalnya berupa tertulis dia hanya datar-datar aja, cuma misalnya hanya sekedar pengertian lurus gitu aja. Tapi kalau misalnya dia peserta didik mampu mendapatkan jawaban dengan tepat dan mampu menganalisis hasil jawabannya, ada penjabaran lain dan penjabaran yang tepat, itu kita kasih nilai 10 gitu loh.
Oh iya, sip. Nah, nanti jumlah nilainya itu dibagi dengan Soal. dapat nilai itu dibagi dengan jumlah Iya. soalnya nanti. Nanti kan ketemu rata-rata tuh, kalau dia masuk kata dapat nilai tetap 10 berarti kompeten. Kalau antara 8 sampai 9 berarti dia kalau 10 sangat kompeten. Kalau 8 sampai 9 berarti baru kompeten. Kalau nilainya di bawah 6 berarti dia belum kompeten gitu loh. Kalau masalah penilaian saya rasa bisa deh tekniknya. Gitu. Nanti kita cari rata-ratanya gitu loh. Tapi kita kasih panduan seperti ini biar cara menilai kita ke siswa itu sama gitu loh, nggak membeda-bedakan. Jadi ada sebangsa ada apa sih namanya, kunci penilaian gitu loh, teknik penilaiannya gitu loh, seperti itu. Nah ada Jadi ini udah baku ya, Bu? sebenarnya kalau baku menurut saya aja, baku menurut saya di kelas saya. Nyambung nggak? Ini baku menurut saya di kelas saya. Tapi kalau di sekolah di kelas lain belum tentu seperti ini modelnya. Tapi kita berusaha mencari supaya cara menilainya itu sesuai dengan kemampuan siswa kita. Jadi beda-beda sih antara guru satu dengan guru lain, itu pasti teknik penilaiannya berbeda. Gitu loh. Jadi nggak harus disamain. Saya mengasih rubrik penilaian seperti ini, ibu mau beda yang nggak ada masalah gitu loh. Ini kebetulan saya ngupas tentang akuntansi dasar. Saya ngasih model penilaian seperti ini. Misalnya Bu Reni Usman sama Bu Kemala mau berbeda ya nggak ada masalah gitu, karena mereka punya rubrik sendiri gitu loh. Itu nggak ada masalah. Yang penting nanti kita bisa mengkriteriakan siswa yang kompeten dapat nilai berapa, siswa yang belum kompeten dapat nilai berapa, seperti itu. Jadi kita yang mengelompokkan sendiri. Yang menilai siswa itu kompeten atau tidak kita sebagai gurunya. Itu loh ibu-ibu. Paham nggak? Jadi ini nggak mutlak. Bisa berubah-berubah. Bisa berubah-ubah. Jadi Bu Reni sama Bu Kemala sama Bu Furi, Bu Selvi nggak mau ikut nggak apa-apa seperti ini. Tapi ini sekedar contoh aja gitu loh maksud saya. Tapi bagus kok, Bu, udah bisa jadi acuan. Kalau bagus ya alhamdulillah. Iya. Tapi kalau ada versi Gampang lain nggak diserap. apa-apa juga gitu loh. Ini hanya bentuk. Yang penting kita punya panduan aja loh. Ketika ditanya ini loh patokan saya menilai gitu. Jadi semua siswa memang ketika kita akan menilai, panduan penilaiannya dari sini gitu loh. Nggak mengada-ada. Kita tetap ada panduan. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, ada keterangan lagi, kalau misalnya siswa belum kompeten, maka harus melakukan remedial. Kalau sudah kompeten, boleh perbaikan. Gimana? Ini saya mau bertanya sedikit ini, Bu. Boleh. Untuk yang bagian aspek. Nah, untuk yang bagian aspek ini kan berarti yang kita nilai ya? Iya. Proses presentasi hasil dan hasil pencarian informasi terkait dengan pertanyaan ya, Bu? Iya, betul. Berarti kalau kita diskusi, berarti kita juga cantumkan di situ gitu, Bu ya? Iya. Apa cukup? Proses. Sebenarnya Berarti ketika ini- diskusi, Bu Elia, ketika diskusi aspeknya seperti ini juga nggak ada masalah karena sudah sama aja dengan aspek diskusi kan ini. Coba kan yang Iya, kalau aspek ya kalau untuk Iya. diskusi berarti proses presentasinya Aspek. untuk seluruhan peserta, tapi kalau untuk mandiri dia sendirian di sini gitu loh. Iya. Ya, Jadi cuma sebenarnya tinggal diskusi diganti menggunakan seperti kata-katanya ini ya, juga Bu? nggak apa-apa. Iya, tinggal diganti kata-katanya gitu ya, Iya. Bu ya? Proses presentasi ya. Karena diskusi juga saya sama sepertinya. Ini kan lembar aktivitas, kalau diskusi yang kedua kan diskusi tadi saya kan. Ini lembar aktivitas yang kedua nih. Dibagi 4 kelompok, setiap kelompok berdiskusi. Terus yang ketiga nanti dia mempresentasikan hasilnya. Nah, ini kan pertanyaannya sama aja nih. Ntar jawabannya di Iya, sini gitu loh. Tapi nanti tetap dipresentasiin kan. Nah, ini sama modelnya. Sama persis saya. Cuma yang bedanya kalau ini dikerjakan secara berkelompok, penilaiannya pun berkelompok dan nanti nilai setiap kelompok itu pasti bakal sama kan. Kalau yang tadi secara mandiri gitu loh. Itu aja kok, sama aja. Untuk rubrik ini tidak dipisah antara pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya? Enggak. Kalau Cuma untuk seperti ini aja gitu ya? begini, kalau untuk yang model SMKPK ini, kurikulum PK ini nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan antara nilai pengetahuan dan keterampilan lagi. Jadi nilai itu jadi satu sekarang Bu Elia. Nilai itu jadi, yang saya tahu ya nilai jadi satu. Kalau yang K13 nilai pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, yang kita bingung kadang-kadang mau ngasih nilai berapa ke siswa kan, mana kadang-kadang samain aja suka gitu kan. Kalau sekarang Iya, jadi Bu. satu nilainya. Oh iya. Jadi misalnya Jadi, dasar-dasar akuntansi nilainya 80 gitu aja. Bukan pengetahuan 80, keterampilan 90, nggak begitu lagi. Jadi satu aja dia. Seperti itu. Tapi tetap capaiannya juga ada. Sebangsa kayak deskripsinya masih ada sepertinya. Untuk di rapotnya itu seperti itu. Yang saya ketahui.
Ya Bu, berarti untuk rubriknya nggak dipisah-pisah seperti itu usah. lagi ya Bu? Nggak ada lagi pembeda antara pengetahuan sama keterampilan, nggak ada. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini pembelajaran remedialnya. Kalau misalnya ada remedial, nah ini bisa kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran untuk membantu mereka dalam mencapainya, ya. Ini bisa dilihat aja nanti deh. Nah, contoh programnya di sini pasti ada nama peserta didiknya, nilainya berapa, capaian pembelajaran yang belum dikuasai apa. Kalau dulu kita pakai nama indikator ya, indikator yang belum dikuasai, ini kita pakai capaian pembelajaran yang belum dikuasai. Untuk tindakan remedialnya kita mau gimana, nilai setelah remedial berapa, seperti itu. Ini contoh programnya aja. Dan pengayaan. Ada selesai ini untuk modul ajarnya. Sama kayak RPP kan Ibu-Ibu? Persis dia sama kayak RPP. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bu, glosarium tadi kayaknya saya lihat ada glosarium. Ya, glosarium itu istilah. Ada glosarium istilah. Di sini ya, tapi saya tidak memaparkan ada istilah, tapi di sini memang ada glosarium, tapi saya belum tampilkan di sini. Kalau mau ada glosarium di sini saya harus mencari lagi di sini istilah-istilah akuntansi gitu yang digunakan di materi ini. Misalnya ada gitu ya Bu ya. Account receivable misalnya, glosariumnya berarti account receivable. Tulis artinya apa gitu loh, Bu. Bu. Kita ambil dari materi yang kita dari materi. yang... dari materi yang ada di yang saya coba kita. Nah, ini contoh nih ada nih, konsep kontinuitas usaha ya, berarti kan going concern kan. Ini saya bikin jadi glosarium bisa nih nanti. Saya bikin lagi kolom di bawahnya di sini. Tambahin satu kolom lagi berarti ya. Mana sih? Ke atas lagi. Nah, misalnya saya taruh di sini nggak apa-apa nih. Bu, glosarium dan daftar pustaka itu emang perlu kita cantumkan ya Bu di modul ajar apa? Iya. Jadi ada referensinya gitu loh. Ada referensinya. Saya taruh di sini misalnya ya Ibu-ibu ya. Penting ada aja. Oh, glosarium sama daftar pustaka bukan di lampiran ya Bu? Boleh di sini Ibu, boleh ditaruh di sini. Kayak referensi kan masuk ke sini kan, ke atas kan? Di kegiatan inti kan? Nih, di pertemuan sini. Ada di sini kan? Ini nggak apa-apa di sini taruhnya. Boleh juga di lampiran, nggak apa-apa. Fleksibel. Glosarium tadi ya. Yang penting ada ya Bu ya? Yang penting ada. Mau taruh di mana nih? Mau daftar pustaka apa di sini? Saya letakkan ini dia di bawah. Ini kan kebetulan ini kan ada referensi kan? Ya nggak Ibu? Referensi kan daftar pustaka kan? Ya nggak? Ya Bu, ya benar. Ya. Di sini. Kita masukin istilah akuntansi yang tadi. Apa tadi yang pertama tadi? Ke bawah lagi berarti. Tinggal dimasukin aja kalau ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris misalnya ya bisa dimasukin tuh. Iya, gitu. iya. Bisa dipahami ya. Saya kasih Ya, contoh Bu. aja ini, recording. Ya. Nah. Kalau dirasa banyak, dimasukin ke lampiran nggak apa-apa Bu Elia. Kalau cuma sedikit, taruh di sini nggak apa-apa. Berarti Kalau glosarium dikit itu nggak mesti sedikit, banyak ya Bu ya? Kalau dia banyak, taruh di bawah aja mendingan daripada kepenuhan yang di atas. Kayak Bukan Bu, berarti nggak harus banyak gitu glosarium itu ya Bu ya? Seadanya juga nggak apa-apa kan ya Bu? akan lebih baik kalau semua yang ada di materi yang kita paparin, misalnya ada glosarium, tampilin semua Bu Elia. Istilah-istilah baru kan? Ini tadi pencatatan artinya ya. Kita bikin di sini pencatatan. Tapi nggak usah diuraikan ya. Cuman diuraikan. Diuraikan ya. Diuraikan ya. Artinya aja Ibu, nggak usah diurain, artinya aja. Artinya aja ya. Kalau kita bisa menyimpulkan artinya aja gitu loh. Ada lagi nggak di sini nih? Ya, Hanya Bu. istilah-istilah aja pokoknya. Nih, classifying nih kan, ini juga masuk kategori glosarium kan. Nah, Iya. pengumpulan. Ini kayaknya banyak deh, kalau banyak bagusnya mending ke lampiran karena sini nanti berantakan dia bentuknya. Kalau ke lampiran aja nggak apa-apa Ibu-ibu. Iya, gimana? Masuk Lampiran aja kayaknya lampiran. glosarium karena dia keseluruhan, kita taruh ke lampiran aja. Gimana Ibu-ibu? Ya, karena dia Banyak. sebenarnya. Jadi glosarium Lampiran itu aja. kalau itu masuk dalam lampiran aja ya kalau Ya, misalnya dia memang aman banyak di istilah-istilah. lampiran. Iya, lampiran Biar nggak- aja. Yang Biar nggak anak bikin kacau ya. Jadi taruh di lebih bawah. nyaman, Di bawah lebih apa nyaman sih mereka namanya? membaca Nggak apa-apa, langsung pengertian glosarium. pengertian.
Sebelum ke soal latihan nggak apa-apa taruh di glosarium sini, nggak apa-apa, fleksibel aja, yang penting ada dia ibu-ibu ya. Kecuali nanti dari sekolahan kita di glosarium tadi ya, ditetapin harus di bawah ini, kita sesuaikan pokoknya. Tapi paham maksudnya ya ibu-ibu ya? Paham. Perlu saya kasih contoh nggak di sini? Apa nggak usah? Nggak usah. Nggak usah ya, tapi nyambung ya. Udah, Nyambung. nggak usah deh. Pokoknya begitu, taruh aja di sini, istilah-istilah akuntansinya aja. Atau kalau ibu berarti istilah pemasaran ibu ya yang berkaitan dengan, biasanya glosarium itu istilah kata. Yang namanya glosarium itu istilah kata. Itu aja. Ya, taruh di lampiran boleh. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Tapi sampai dekat ini agak nyambung nggak dengan bentuk dari modul ajar? Nyambung, Bu. Agak nyambung ya? Bu. Dikit-dikit ya? Nyambung, Bu, nyambung. Heeh. Insya Allah kayaknya. Insya Allah nyambung ya. Jadi mungkin nanti ini tugas mandiri aja ya, biar kita juga irit sama kuota. Kayaknya agak berat kan kuotanya juga. Kalau kelamaan ini. Kalau mau tanya nanti secara Elia tersenyum. Kalau misalnya mau nanya nanti nggak apa-apa kok, mau nanya misalnya by phone atau by WA, nanya by group nggak apa-apa kok. Kalau saya lihat pasti saya jawab. Jadi bisa nanti dikerjakan pembuatan Mbak modulnya Sumi. secara mandiri aja, gitu loh. Atau kalau ada yang mau tanya dulu sebelum ditutup nggak apa-apa. Mbak Sumi, itu yang di share di grup kan ada contoh AP, kemudian teknologi, yang PM-nya nggak ada ya Mbak? Belum ada ya? Nanti aku Belum cariin. ada AP, kecantikan kalau nggak salah sama pemrograman itu. Nanti kalau ada PM ya aku kasih ya Elia ya. Mana Iya, ya? mau ya Mbak ya? Ya, kalau Sama ada yang- PM ya. Mbak Sumi tadi ya Mbak, yang modul 7 Mbak Sumi tadi ya? Iya, terus itu untuk Ya, saya juga Pak. nanti. Yang modul Oke, 7 oke. ke saya. Ya Mbak, untuk buat Terima kasih, Mbak untuk Sumi. buat kita orang. Ke referensi Mbak. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti Elia bisa nutup ya. Kita doa dulu Elia. Demikianlah pelatihan hari ini, hari keempat yang dimana kita hari ini mempelajari tentang modul ajar. Terima kasih untuk ilmunya Ibu Sumi sebagai instruktur kita hari ini, dan sebelum kita mengakhirinya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu ya. Semoga materi kali ini bisa dipahami ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Tetap tugas mandiri dikerjakan. Kalau mau tanya bisa nanya by WA. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Tutup ya. Yuk. Hari ini Ya. kangen membahas. Bu Sumi tolong kirimin tadi ya modul ya. Oke, siap Ibu. Mama. Mama. Terima kasih.